Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baiklah. Untuk pagi hari ini marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mas Dartri, bisa dipimpin doanya. Mas Dartri terus teman-teman, kita berdoa dulu sebelum kita mulai proses pembelajaran. Kita baca ta'awudz, basmalah, kemudian kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan doa. Semoga dengan dibacakan doa tadi membawa pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, sebelumnya Bapak Guru mau absensi kehadiran dahulu ini. Apakah lengkap atau tidak ini? Mas Darul hadir? Hadir. Alhamdulillah. Mas Fadli hadir? Oh, di belakang ini. Bu Erni hadir? Hadir. Mbak Erni. Mbak Erni hadir ya? Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Bapak membahas tentang materi tentang semangat menurut ilmu, sebelumnya Bapak ingin mengetes kepada Mas Darul ini. Materi yang kemarin apa Mas Darul? Rukun Islam, Pak. Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Sudah tahu semua ya? Rukun Islam. Alhamdulillah kalau semuanya sudah masih ingat untuk materi yang kemarin. Maka dari itu Bapak akan sedikit nanti membahas terkait materi pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan membacakan terkait manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kita bisa mengetahui pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mengetahui dasar hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, Allah meninggikan derajat orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Dan yang keempat, kita bisa lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Ini nanti KD yang akan kita pelajari. Ada KD 1 sampai 4, bisa dilihat di tampilan layar. Dan selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah. Yang kedua, memiliki sikap semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian ilmu. Dan selanjutnya sampai poin 9. Nah, sekarang Bapak ingin langsung membahas sedikit latar belakang pentingnya menuntut ilmu. Nih. Setiap umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Menurut ilmu itu harus dilakukan dengan penuh semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Nah, ini dasarnya. Coba ini Mas Barik bisa membacakan arti dari hadis riwayat Ibnu Majah. Silahkan. Mas Barik ada? Belakang kayaknya Pak. Belakang kayaknya, Pak. Belakang ini ya. Nah ini Mas Darul coba bisa dibacakan ini.
Oh ya, nggak Saya Pak apa-apa. Edi, Pak. Silakan. Ya, Pak Edi. ya Mas Edi, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahul Ibnu Majah. Artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, terima kasih Mas Edi atas dibacakannya salah satu hadis terkait menuntut ilmu. Jadi di sini bisa dipahami bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Indonesia dan dari kata al-ilmu dalam bahasa Arab. Ada yang tahu lawan dari berilmu apa? Ini dari teman-teman, dari anak-anak ini. Lawan dari al-ilmu apa? Bodoh. Jahlun. Atau tidak tahu. Sementara istilah secara terminologi ilmu adalah pemahaman tentang hakikat sesuatu. Nah, di sini Bapak ingin sedikit membahas terkait kajian Quran Surat At-Taubah tentang pentingnya menurut ilmu. Ini dasar Quran Surat At-Taubah ayat 112. Ini siapa anak-anak yang mau membacakan artinya ini? Ayo ini yang berani ini sebagai nilai sikap. Nanti biar Saya Pak. nilai bagus. Oh ya silahkan. Quran Surat At-Taubah ayat 112. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Oh iya, terima kasih. Dari dasar ini bisa kita ambil titik kuncinya, kewajiban menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib. Bahkan tidak semuanya diwajibkan untuk berperang karena ada yang harus bertugas untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang Bapak ingin sedikit membahas terkait adab-adab menuntut ilmu. Nah, khususnya untuk adab menuntut ilmu, kebanyakan kan banyak anak-anak yang saat belajar pada malas-malasan. Maka dari itu salah satunya dalam menuntut ilmu itu satu harus ikhlas. Yang kedua harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga meminta pertolongan kepada Allah. Yang keempat mengamalkan ilmu. Yang kelima seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai perhatian yang serius dalam mengamalkan ilmunya, tidak bermalas-malasan. Yang keenam berhias dengan akhlak mulia. Yang ketujuh hendaknya bisa bersifat lemah lembut, tenang, dan sabar, serta mendakwakan ilmunya. Sekarang Bapak akan menampilkan sedikit video yang nanti akan jadikan bahan diskusi nanti. Silakan diamati video ini. Terkait tawuran antar pelajar bagi anak-anak yang tidak gemar menuntut ilmu. Wow, seram sekali. Wah, ngeri, Pak. Wow. Wis. Motornya siapa itu ya? Pak Mas Eko. Mas Eko ya. Nggak pernah itu. Nggak pernah ketinggalan. Wah, tetangga nih.
Ini salah satu contoh dari SMK ini. Ya, itu tadi sedikit video khusus terkait anak-anak yang jarang belajar dan akibatnya terlibat tawuran. Itu tadi. Sekarang sebelum menuju kegiatan berikutnya, apakah ada pertanyaan terkait video yang telah ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Jika tidak, maka ini Bapak akan bagi kelompok. Kelompok 1, Mas Datri, Mas Basuki, Mas Barik, Mbak Erni, Mas Fadli, dan Mbak Desi. Kelompok 2, Mas Eko, Mas Darmanto, Mas Edi, Mbak Erni, Mas Endang, Mbak Dwi, dan Mas Darul. Analisis kelompok 1, apa faktor penyebab yang melatar belakangi tawuran antar pelajar pada video yang telah ditayangkan? Yang kedua, apa dampak dari orang yang malas belajar? Sedangkan kelompok 2, berikanlah sebuah solusi terkait yang terbaik agar kejadian tawuran antar pelajar akibat dari minimnya ilmu tidak terulang kembali. Yang kedua, bagaimana seharusnya adab seorang pelajar agar tidak terjerumus ke dalam tawuran seperti video yang telah ditayangkan. Silahkan membentuk kelompok masing-masing. Oke. Oke. Ya, gabung. Silahkan bergabung. Ya, gabung. Sudah, Pak. Sudah ya, Sudah. Pak? Oke, Ya, Pak. sudah selesai, Pak. Setelah bergabung dan sudah mendiskusikan, silahkan Ya, Pak. presentasi kelompok 1. Selesai, Pak. Di depan kelas ya, Silakan. Pak. Presentasikan. Ya. Oke, untuk kelompok 1, Pak. Ya, Apa silahkan. faktor penyebab yang melatar belakangi tawuran antar pelajar pada video yang telah ditayangkan? Ini jawaban dari kelompok 1, Pak. Ya. 1. Sempitnya jalan berpikir anak akibat dari kurangnya ilmu. 2. Pergaulan bebas dari orang yang tidak sekolah. 3. Pengaruh teman yang suka bolos. Dan 4. Anak yang tidak disiplin dalam menuntut ilmu. Kemudian dampak orang yang malas belajar itu nilai sekolah rendah, terjerumus pada hal yang kurang baik, cara berpikir sempit, mematikan potensi diri, dan tidak percaya diri. Itu Ya, presentasi beri dari applause kelompok 1. untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Barik. Sekarang kelompok 2. Saya, Pak. Oh iya, silahkan. Ya, untuk Mas kelompok Darmanto. 2. Berikanlah sebuah solusi terbaik agar kejadian tawuran antar pelajar akibat dari minimnya ilmu tidak terulang kembali. Untuk kelompok 2 yaitu 1. Belajar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 2. Berteman dengan orang-orang yang baik. 3. Berperilaku sopan terhadap siapapun agar tidak menyinggung orang. 4. Berbudaya ramah dan murah senyum. 5. Disiplin dan tidak suka bolos sekolah. Itu, Pak. Oh iya, terima kasih Yang Mas kedua, Darmanto. bagaimana seharusnya adab seorang pelajar agar tidak terjerumus ke dalam tawuran. Yang pertama, taat dan patuh pada Bapak Ibu guru. 2. Disiplin dalam belajar. 3. Membagi waktu dengan baik dalam hal positif. Terus semangat dalam mengamalkan ilmu agar menular ke yang lain. Tidak mudah menyerah, kesulitan dalam pembelajaran. Tidak boleh malas-malasan. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Darmanto atas penyampaian dari presentasinya ya. Alhamdulillah semuanya sudah baik presentasinya. Atau ada yang mau ditanyakan ini terkait diskusi pada pagi hari ini? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Pak. Kalau cukup, marilah kita simpulkan bersama-sama. Nah, ini coba untuk kesimpulannya Mas Edi. Ada ini enggak, Mas Edi?
Atau dari anak-anak bisa salah satu membacakan kesimpulan. Iya, Pak. Oh iya, monggo. Alhamdulillah, sudah beberapa ilmu pengetahuan yang kita dapat. Kesimpulannya yaitu, pertama, pengertian ilmu, yaitu ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Lawan dari ilmu adalah jahil atau bodoh. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Ilmu terbagi dua, yaitu hukum ilmu terbagi dua, yaitu fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga yang dimiliki dan dikuasai golongan kafir, ya. Seperti ilmu kedokteran, industri, falak, eksak, serta ilmu-ilmu lain. Yang kedua, fardu ain. Jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah, segala sifatnya, tata cara ibadah, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Erni atas kesimpulan yang telah disampaikan pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, materi pada hari ini sudah selesai. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Pak. sekali, Pak. Menyenangkan, Pak. Atau ada saran atau masukan untuk pembelajaran selanjutnya? Cukup Tidak. bagus, Pak. Ya, Nah, Pak. kalau tidak ada Sudah bagus, pertanyaan, nah Bapak sudah membuat soal, link LKPD sudah saya kirim ke grup WA, nanti tolong dikerjakan. Pengumpulan tugas paling lambat minggu depan. Siap ya anak-anak ya? Nanti Ya, kalau telat, Pak. nanti Bapak hukum nanti, karena biar disiplin jadi anak-anaknya. Wah, Mas Eko, Terus, ayo Mas Eko. untuk pertemuan berikutnya, insya Allah Bapak akan membahas terkait implementasi semangat menuntut ilmu sesuai surat atau bayat 122. Nah, baik, sebelum kita tutup, tetap semangat, tingkatkan ibadah dan belajarmu. Dan untuk mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita tutup kegiatan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP ini sudah nganu ini merah.